Berikutnya, seorang bayi berusia 1 tahun 9 bulan di Lampung menjadi korban peluru nyasar saat tertidur di rumahnya. Ya, korban ini pun menderita luka tembak di dekat pergelangan kaki kanan. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Ibrahim, bayi berusia 1 tahun 9 bulan ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung, Senin siang. Ibrahim terpaksa harus menjalani operasi untuk mengangkat proyektil di kakinya. Operasi dilakukan karena Ibrahim terkena peluru nyasar saat tidur dengan orang tuanya pada Minggu dini hari. Ibrahim mengalami luka tembak di dekat pergelangan kaki kanan. Tiba-tiba anak saya nangis di tengah malam. Kirain minta susu kan seperti biasanya. Ternyata nangisnya ini karena sebab kakinya itu kesakitan. Dan pas kita lihat kakinya itu udah bersimbah darah. Kasus peluru nyasar ini masih dalam penyelidikan Polresta Bandar Lampung. Selain memeriksa tempat kejadian, polisi juga memeriksa beberapa orang saksi. Penemuan sementara peluru mengenai atap kamar korban hingga menembus plafon dan triplek. Informasinya telah terjadi peluru nyasar dan mengenai seorang balita berusia 9 bulan. Mengenai kaki kanan di pergelangan kakinya. Hingga Senin petang, kondisi Ibrahim berangsur membaik, namun masih harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sugianto, Andi Surahman, Lampung. Satu pekan berselang, penyelidikan kasus satu keluarga yang tewas diracun oleh anaknya sendiri di Magelang, Jawa Tengah terus bergulir. Berbagai fakta baru pun bermunculan. Ya, ada fakta baru ya. Pelaku ini mengaku memberikan racun jenis cyanida dengan takaran berbeda untuk setiap korban. Ia juga belajar soal racun dari internet dan membeli cyanida secara online. Dan berikut segmen Di Balik Cerita. Satuan Reskrim Polresta Magelang terus melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan satu keluarga di sebuah rumah di Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah akibat diracun oleh sang anak dengan sianida. Dari hasil penyelidikan sementara hingga Senin, tersangka DDS mengaku meracuni ayah, ibu dan kakak kandungnya dengan takaran racun yang berbeda yang dipelajari melalui internet. Tersangka pun mengaku nekat meracuni anggota keluarganya dengan racun jenis cyanida yang dibeli secara online seharga Rp700.000. Menurut keterangan bersangkutan, untuk bapaknya itu sebanyak 1,5 sendok teh, ya. Untuk ibunya 1 sendok teh, kakak kandungnya 1/4 sendok teh. Di hadapan polisi, tersangka juga mengaku tega menghabisi kedua orang tua dan kakak kandungnya lantaran sakit hati dibebani biaya hidup keluarga usai ayahnya pensiun. Sebelumnya, tewasnya ketiga korban pada 28 November itu diketahui oleh asisten rumah tangga setelah menerima telepon dari tersangka yang mengatakan melihat ayah, ibu serta kakak perempuannya pingsan di kamar mandi. Ya saya tahunya ya di situ, di rumah sakit itu. Oh, Mbak yang ngantar ke rumah sakit? Iya, saya ngikutin. Bu, sebelumnya apa tidak ada konflik, Bu? Mungkin tukaran dan sebagainya? Tidak ada, rukun, Bu ya? Rukun itu orangnya baik kok. Hingga saat ini, sebanyak 9 orang saksi telah diminta keterangan oleh aparat kepolisian terkait kasus anak membunuh keluarganya tersebut. Trijoko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah.